kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Sholawat beriringan salam tidak pula lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan sampai ke alam berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini dalam rangka mengikuti acara diseminasi budaya positif oleh Guru Penggerak Angkatan 9 yang pada kesempatan kali ini yang akan disampaikan nantinya oleh Ibu Rita Marinda SPD dan Ibu Rice Febriani. Mungkin tidak memperpanjang atau mukadimah, kita masuk saja kepada acara yang pertama, yaitu pembukaan dari protokol yang sedang berlangsung. Kemudian kita masuk lagi ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang mana akan disampaikan oleh Ibu Yeni Berwati. Kepada Bu Yeni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunash sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika ala
kita bersama-sama bisa mewujudkan pendidikan yang berkolaboratif antara satu dengan yang lainnya dan untuk kemajuan peserta didik kita tentunya. Jadi sekali lagi kami harapkan kerjasama dari Ibu Guru Penggara kami ini juga bisa hendaknya melakukan kegiatan kolaborasi dengan ibu-ibu guru penggara. Itu selamat kepada ibu guru penggara terus bergerak dan berkarya untuk kemajuan sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan ucapan kepada Ibu Dewi. Acara berikutnya yaitu sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rita Mambinda dan Badai. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk dapat berkumpul di hari ini dalam rangka menyebarkan budaya positif, yaitu diseminasi budaya positif oleh kegiatan kami Guru Penggerak. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan sampai alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah dan atau mewakili, yang sama-sama kita hormati Ibu-Ibu Majelis Guru SDN 18 Baringin. Dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu semuanya yang telah memberi kesempatan dan meluangkan waktunya untuk dapat kita di sini dalam rangka diseminasi budaya positif. Pada kesempatan kali ini saya Rita Marinda akan berbagi praktik baik, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di mana yang dimaksud dengan budaya positif yaitu pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Jadi hal positif, budaya positif itu pembiasaan yang sebenarnya sudah kita lakukan. Di mana konsep dari inti budaya positif, di sini ada beberapa yang menjadi inti dalam budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. Dan segitiga restitusi. Jadi sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita di kurikulum Merdeka ini kita belajar berdiferensiasi, yaitu di mana diferensiasi ini yaitu
anak itu kita kelompok jadi 3. Ada yang kategori audio, ada yang visual, ada juga kinestetik. Jadi yang audio ada anak itu yang bisa masuk pelajaran dalam pikirannya mengenai dalam mendengarkan saja. Ada yang visual, melihat saja. Dan ada juga dengan cara bergerak. Jadi anak itu dikelompokkan menjadi 3. Itulah yang disebut berdiferensiasi. Yang berikutnya yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang mana selama ini kita miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi itu selama ini kita lakukan. Yang berikut, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Serta ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu kemarin miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi mari kita belajar sekarang tentang bagaimana sebenarnya yang teori kontrol itu. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di mana di sini stimulus respon dan teori kontrol. Biasanya kalau realitanya atau kebutuhan kalau menurut stimulus respon yaitu kita sama. Sebenarnya kalau teori kontrol itu kita berbeda, kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sementara di teorinya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang berikutnya, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita selama ini kalau stimulus responnya kita mencoba mengubah orang. Tetapi kalau teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol kita. Itu stimulus responnya. Sedangkan teori kontrol sebenarnya hanya Anda yang mengontrol diri Anda. Jadi kita selama ini kita beranggapan kita bisa merubah orang lain. Tetapi sebenarnya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang berikutnya yaitu saya bisa pemaksaan pada orang saat bujukan gagal. Jadi kalau orang gagal kita paksa untuk bisa. Sebenarnya kalau di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita di sini harus berkolaborasi. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang. Ini artinya di sini menang atau kalah. Nah, ada anak kita asalkan dia bisa, orang lain dikebelakangkan. Sedangkan teori sebenarnya kalau kamu bisa, kita bisa bersama. Itu bisa dipakai dalam diskusi kelompok. Satu tujuan untuk bersama. Kita masuk lagi yaitu disiplin positif. Disiplin positif berasal dari disiplina, artinya belajar. Itu disiplin positif itu belajar mengacu ke disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Berarti disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif di sini kita tidak lagi memberikan imbalan atau penghargaan atau reward ataupun hukuman. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Di mana di sini nilai-nilai kebajikan ini yaitu kita sepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini adalah contoh nilai kebajikan organisasi. Ini organisasi
kekeluargaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan di dalam Ibu Primary Year program nilai kebajikannya yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ingin tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan kalau keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik dari diri. Kita masuk lagi ke kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, inilah 5 kebutuhan pokok manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup ini kita memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kita membutuhkan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Di sini kita butuhkan harga diri, keinginan yang dianggap memimpin, berprestasi, diakui, serta didengar. Jadi kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang berikutnya, kebebasan. Kebebasan di sini kita mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, bermain, ini kebebasan. Kalau kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, inilah 5 dasar kebutuhan manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kita memberi motivasi intrinsik, ekstrinsik, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita beri motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah berupa hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman ini kalau tidak terancam atau tiba-tiba. Ini kalau hukuman itu saatnya saat tiba-tiba atau tidak terencana. Yang berikutnya, murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi dilibatkan atau tidak dilibatkan. Berikutnya, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi, ini perbedaannya ya, ibu-ibu, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Itu kalau konsekuensi. Ini terencana, tetapi tidak nyaman, selalu guru memonitor murid. Yang berikutnya, restitusi. Yang mana restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid dan mencari solusi. Jadi di sini ibu-ibu, mana yang bagus kita terapkan pada siswa kita, yaitu restitusi. Di sini restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah. Jadi kalau ada murid mempunyai masalah, kita memberi dia dulu kesempatan untuk memperbaikinya, serta berkolaborasi untuk mencari solusi bersama. Nah, 5 posisi kontrol. Nah, dalam 5 posisi kontrol ini ada penghukum, ada pembuat bersalah, merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini
5 posisi kontrol ini ada hal negatif juga. Ini sebagai guru ya Ibu. Kalau kontrol guru, kalau menjadi penghukum, ini dengan menghukum anak yang bersalah, jadi anak itu bisa dendam dengan gurunya. Itu kalau penghukum, kelemahannya. Tetapi kalau pembuat rasa bersalah, guru akan menciptakan keheningan, membuat orang lain tidak mau berbicara, nanti dia salah lagi. Nah itu kalau kelemahannya. Terus teman, kalau guru sebagai teman, anak murid akan hanya dekat kepada guru tertentu dan hanya berkolaborasi dengan guru tertentu yang dianggap teman. Kalau pemantau, guru hanya memantau atau mengawasi. Sedangkan manajer, guru posisi kontrol terakhir manajer, posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab kalau melakukan kesalahan serta mencari solusinya bersama. Itu kalau manajer. Jadi kalau posisi guru di sini kita seharusnya memakai kontrol guru yang manajer. Nah di sini tunggu sebentar Ibu. Kita sama-sama melihat Naren, sini kamu. coba kita sama-sama memperhatikan. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika kalau posisi kita sebagai penghukum itu bisa berdampak buruk bagi anak kita. Itu anak kita menjadi dendam atau tidak suka sama kita. Otomatis dalam pembelajaran anak kita tidak mendapatkan pembelajaran karena tidak menyukai guru di dalam kelasnya. Kita coba lihat lagi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Naren, Ini pembuat rasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana Di sini ini? pembuat rasa bersalah. Bu, Nah, Duh, itu Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi
Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung. Ya, di sini kalau kita sebagai posisi pembuat merasa bersalah, jadi kita menghukum siswa, kita membuat dia merasa bersalah. Dengan ini suaranya cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Jadi murid bisa menjadi rendah diri, pendiam, dia selalu merasa bersalah. Itu kelemahan dari pembuat rasa bersalah. Kita coba lagi melihat dari sebagai teman lagi. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi Ini ya posisinya sayang. sebagai teman ya Ibu. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Nah, ini sebagai teman. Kalau sebagai teman, anak murid itu akan tidak atau kadang jarang mematuhi gurunya karena dia merasa guru itu sebagai teman bagi dia. Jadi mereka hanya bisa akrab dengan guru yang dianggap teman. Itu dari kontrol posisi sebagai teman. Ini kita lihat lagi posisi sebagai pemantau atau posisi pengawasi. Selamat pagi Bu. Pengawasi. Naren, apa peraturan sekolah kita Ini tentang sebagai jam berapa pemantau ya, kita Bu. harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau. Nah, ini adalah posisi pemantau atau monitor. Jadi kita hanya akan bersuara datar, tidak emosi dan tidak bersenda gurau dengan murid. Ini di sini kelemahannya kalau akibat posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijalankannya karena telah melanggar salah satu tata tertib di sekolahnya. Terakhir, coba kita lihat mengenai posisi kontrol sebagai manajer. Ini yang terakhir sebagai manajer. Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah,
ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Nah, di sini posisi manajer ini yaitu kita kepada murid yang melanggar tata tertib atau membuat kesalahan, kita menanyakan terlebih dahulu. Kita apa alasannya terlambat dan bagaimana solusinya yang harus dilakukan. Bagaimana tindak lanjutnya, itu yang posisi manajer. Jadi seharusnya kita mulai sekarang kita memakai dalam kontrol guru yaitu manajer. Sekali lagi di dalam manajer ini kita berkolaborasi dengan murid untuk mencari solusi dari permasalahan yang dibuat oleh murid. Coba kita lihat lagi yaitu, nah coba ibu-ibu tebak ini kontrol gurunya. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, ini kontrol guru yang mana ini Bu? Tadi ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada pemantau, ada teman, dan ada juga manajer. Merasa bersalah? Nah, coba kita lihat. Nah, bagus. Ya Bu ya. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu, Nak. Berarti kita membuat anak yang bermasalah tadi merasa bersalah. Ini lagi, kamu tidak pernah benar melakukannya ini. Ini dalam kontrol apa ini Ibu? Penghukum. Nah, coba kita lihat. Nah, iya, sebagai penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kita sebagai penghukum. Ini kalau sebagai penghukum, anak bisa tidak nyaman dengan kita. Itu kelemahannya dari masing-masing posisi kontrol tadi. Itu yang lebih baiknya tadi yaitu manajer. Yang berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, manajer, ya kita lihat. Ya, manajer ya Ibu. Jadi kita lemparkan kepada anak-anak itu. Tepuk tangan untuk semuanya kita dulu. Jadi kalau kita di posisi memakai posisi manajer, kalau ada mempunyai kesalahan murid-murid kita tanya terlebih dahulu, kita minta solusinya dan kita minta bagaimana cara menyelesaikan masalah yang dia perbuat. Ini kamu tidak pernah mendapat nilai tidak mengerjakan tugas. Nih, kontrol apa nanya Ibu? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Coba kita lihat Ibu. Pemantau. Nah, jadi kalau pemantau dia hanya bisa melihat dan mengawasi tanpa mendalami kepada muridnya. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Ini posisi apa nih Ibu? Teman. Nah, ini sebagai teman ini. Jadi kalau sebagai teman ini dia menganggap guru tersebut sebagai teman. Nah, kita itu tadi 5 posisi kontrol. Ya, lanjut kita keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini ya, kalau peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan. Jadi kita yang memutuskan peraturan. Sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid, selanjutnya akan ditaati bersama. Itu keyakinan kelas ya Bu. Jadi itu bedanya kalau kita kemarin memakai peraturan kelas. Jadi kita sekarang coba kita pakai di dalam kelas kita masing-masing, yaitu kemarin peraturan kelas. Yang berikutnya kita pakai lagi keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini kita sepakat bersama-sama dengan murid di kelas kita
untuk menyebutkan keyakinan kelas apa yang mau kita lakukan dan bagaimana, dan selanjutnya akan ditaati bersama. Nih pembentukan keyakinan kelas. Ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pertanyaan positif, sedikit agar memudahkan diingat sesuai dengan kondisi kelas. Semua warga atau kelas dilibatkan. Ini seperti ini ya ibu-ibu membuat keyakinan kelas. Kita membuat sebuah peraturan dulu. Dari peraturan umpamanya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu keyakinan kelas kita jadikan ke kalimat positif. Tidak boleh itu kita ganti tidak boleh membuang sampah. Berarti kalimat positifnya jagalah kebersihan atau buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalimat positif. Nah, di dalam kalimat positif itu kita ambil nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini yang mana di sini yaitu ada jujur, ada disiplin, tanggung jawab, mandiri, atau menghargai. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu kita minta pada semua peserta didik kita dulu peraturan-peraturan yang muncul kita kelompok-kelompokkan, nanti kita jadikan ke kalimat positif, karena di sini kita tidak boleh lagi memakai tidak, ya ibu. Jadi kita membawa lagi ke arah yang positif lagi. Tidak boleh membuang sampah. Kalau kalimat positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita tidak memakai kalimat tidak lagi. Jadi dalam kalimat positif ini kita cari nilai kebajikannya, atau tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Kalimat positifnya selalu tepat waktu datang ke sekolah. Itu nilai kebajikannya yaitu di sana yaitu disiplin. Itu contohnya ya ibu membuat atau pembentukan keyakinan kelas. Dan ini terakhir. Coba dulu tunggu sebentar ibu. Nah, ini ada segitiga restitusi. Namanya kita menerapkan segitiga restitusi dalam penanganan masalah. Di dalam apapun masalah yang kita hadapi peserta murid, kita mengadakan atau membuat langkah-langkah segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Gitu ya. Jadi langkah yang pertamanya yaitu menstabilkan identitas. Nah, ini menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitasnya seperti ini ya ibu. Kamu umpamanya anak ada yang bersalah, ditendangnya makanannya oleh temannya, sedangkan dia masih lapar, sedang keadaan lapar. Jadi kita kembalikan, kita stabilkan identitasnya dulu seperti ini. Wajar kamu berbuat seperti itu, atau sebagai manusia wajar seperti itu. Nah, itu menstabilkan identitasnya. Terus validasi tindakan yang salah. Ini kita validasi dulu apakah tindakan itu, kesalahan itu benar atau salah. Kita panggil dulu murid yang bersalah. Jadi kita validasi dulu, kita tanya dulu apakah ini betul kejadiannya seperti ini. Tidak kita langsung kita hukum peserta didik itu. Tidak boleh menghukum lagi. Terus setelah kita validasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinannya lagi. Ini umpamanya terlambat datang sekolah seperti tadi. Terus kita tanya bagaimana kok terlambat, ada apa? Nah, setelah itu keyakinan kelas yang mana setelah kita membuat keyakinan tadi di kelas tadi ya ibu. Jadi kita kalau ada permasalahan kita pakai langkah segitiga restitusi ini. Nah, untuk lebih ininya coba sama-sama kita lihat dulu videonya. Ini yaitu memakai langkah restitusi. Ini
mencontek di dalam ujian? Selamat siang Lutna. Siang Pak, Lutna sudah sholat zuhur? sudah Pak. Ya, alhamdulillah. Lutna, tahu tidak kenapa Pak Hendra panggil ke sini? Enggak tahu. Nggak tahu. Ya, Lutna tadi saat ulangan waktu di kelas, Pak Hendra melihat Lutna melihat jawaban temannya. Tadi teman sebelahnya Azumi. Lutna melihat jawaban temannya atau mencontek. Betul atau tidak, Lutna? Betul Pak. Betul. Nah, jadi tadi dalam dia anak-anak ibu kita mencontek, kita panggil terlebih dahulu. Kita panggil terlebih dahulu, tanyakan apakah itu benar atau tidak. Ya, mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik ya? Tidak baik. Perbuatan tidak baik. Ya, baik. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah, termasuk baik. Ini adalah menstabilkan, itu namanya Ibu, menstabilkan identitas. Jadi kita kembalikan kepada diri mereka, walaupun dia salah, tadi kita stabilkan identitasnya dulu supaya dia tidak merasa ditekan. Nah, dia sebagai manusia wajar. Nah, itu menstabilkan identitasnya itu, supaya dia tidak merasa bagaimana. Salah. Lutna pun juga pernah dengan mencontek tadi, termasuk kita berbuat sebuah kesalahan. Tapi Pak Hendra di sini bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Hendra mau membantu untuk mencari solusi supaya Lutna tidak mencontek lagi. Nah, Lutna pasti punya alasan kenapa Lutna ini mencontek. Coba cerita. Nah, ini dalam video ini Bapak ini menanyakan alasan. Berarti dia yang pertama tadi menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Jadi dia Bapak guru ini menanyakan alasan tersebut dulu. Setelah membalikan identitasnya. Tadi malam tidak belajar. Tadi malam nggak belajar. Kenapa tidak belajar? Mainan atau tidur? Mainan. Baik. Berarti ketika Lutna tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan soal. Betul. Lutna masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang sudah kita buat pada pertemuan awal dulu? Ini masuk Bapak ini menanyakan keyakinan kelas. Jadi setelah distabilkan identitas, terus dia Bapak ini menanyakan validasi kesalahan. Nah, validasi, terus dia menanyakan keyakinan kelas lagi. Ingat, apa keyakinan kelas kita? Jujur dalam bertindak. Ya. Lutna yakin bahwa sifat jujur itu kita perlukan dalam diri kita. Yakin? Sifat jujur itu baik untuk kita? Iya. Baik. Kalau kita sudah yakin, kira-kira apa yang harus Lutna lakukan supaya Lutna ini tidak mencontek? Karena mencontek ini perbuatan yang tidak jujur. Nah, apa yang harus Lutna lakukan? Nah, serta guru juga memberikan berkolaborasi untuk mencari masalah dan mencari solusi dari masalah tersebut. Jadi diserahkan kepada murid apa solusi dari permasalahan tersebut. Baik, Lutna. Tidak hanya guru yang belajar, terus Mengerjakan semampu. mengerjakan semampunya. Oke, kemudian berdoa kepada iya, berdoa kepada Allah. Oke, baik. Lutna sudah tahu apa yang harus dilakukan Sudah. supaya Lutna tidak mencontek kembali? Sudah tahu? Sudah. Baik, sekarang pertanyaannya, kapan Lutna mau memulai apa yang Lutna katakan tadi? Hari ini Pak. Mulai hari ini. Baik, mulai hari ini Lutna akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi, belajar, mengerjakan sesuai kemampuan, kemudian berdoa kepada Allah. Nah, dari video barusan ya kita dapat melihat langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas dengan guru bertanya
mungkin wajar manusia seperti itu, atau kalau ibu sebagai kamu mungkin berbuat seperti itu juga. Kita samakan diri kita dulu, kita bawa diri kita sama anak kita, dan kita menanyakan keyakinan yang kedua yaitu tadi bapak itu bertanya validasi kesalahan, tindakan yang salah. Apakah tindakan itu betul apa salah? Apa iya tadi mencontek? Nah terus karena mencontek tadi keyakinan kelas apa yang telah dilanggarnya? Nah dengan demikian guru juga menyerahkan solusi dari permasalahan tersebut. Di sini ini juga termasuk tindakannya sebagai posisi kontrol apa itu Bu? Tadi ada 5 posisi kontrol. Kalau seperti ini posisi kontrol apa ini dulu? Manajer ya Bu. Ini jadi kita sebagai guru kita memakai posisi kontrol manajer. Berkolaborasi dengan murid kalau berbuat salah, dia dengan apa solusi dari permasalahan tersebut. Kita kembali. Nih, menstabilkan identitas tadi ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yaitu dengan pertanyaan seperti ini. Berbuat salah itu wajar atau tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kata-katanya kalau menstabilkan identitas, atau ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini kata-kata untuk diajukan sebagai menstabilkan identitas. Yang berikutnya itu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini di sini kita bertanya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini sesuai dengan masalah apa nanti yang dihadapi oleh murid. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita validasi tindakan yang salah, kita tanyakan lagi setelah kita pertama tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak kita sudah tahu keyakinan kelas di kelas kita. Jadi kalau dia berbuat salah, dia tahu keyakinan kelas yang mana yang dia langgar. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memotivasi secara intrinsik. Nah, jadi keyakinan kelas ini memotivasi. Ini salah satu pertanyaan dalam menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita, Nak? Nilai-nilai apa yang telah disepakati kita bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu ya. Itu jadi menanyakan keyakinan kelas itu. Kalau anak sudah tahu dengan keyakinan kelas yang sudah buat, maka kalau dia berbuat kesalahan, dia sudah tahu keyakinan apa yang telah dia langgar. Nah, penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah 8 standar ya nasional pendidikan. Nah, mungkin itu dari paparan kami tadi, yaitu mengenai budaya positif. Ada yang mau bertanya, Ibu? Tanya mah keyakinan kelas kamu jawab peraturan waktu kelas.
Bu, ya Bu. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kalau peraturan kelas kita seperti ini. Bisa kita membuat kata-kata tidak boleh membuang sampah. Tapi kalau keyakinan kelas ini sudah kalimat positif Ibu. Keyakinan kelas ini, buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalimat kalau keyakinan kelas. Jadi di dalam keyakinan kelas itu terdapat juga nilai-nilai kebajikan di dalamnya Ibu. Umpamanya membuang sampah pada tempatnya itu terdapat nilai tanggung jawab di sana. Jadi keyakinan kelas ini mengandung nilai-nilai kebajikan. Itu mungkin Ibu. Itu bisa kita terapkan dari kelas 1 Ibu. Dari kelas 1 bisa kita umpamanya dari segi ringan saja dulu bisa kita terapkan. Itu nah ini keyakinan kelas yang kebala kesalahan mas tadi itu kan bisa nyelamakan. Kalau kita sudah sepakat dari anak-anak kita, murid kita, mungkin ya ingat Bu, mungkin apa yang sudah dilanggar. Tapi kalau kelas 1, kelas 2 mungkin hanya beberapa dulu kita terapkan. Yang ya kalimat-kalimatnya bisa kalimat pendek aja dulu Bu. Ada lagi Ibu? Boleh bertanya Ibu? Sudah Bu? Nah, terima kasih Ibu atas perhatiannya. Itulah paparan kami tadi, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Selanjutnya akan disampaikan lagi oleh rekan kami, yaitu Rice Febriani. Dari kami mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah paparan tadi mengenai diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Bu Rita Malinda. Demikianlah acara kita pada siang hari ini. Saya sebagai protokol mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga akan disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai kebaikan